Bahkan Nabi pernah bersabda, majala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril itu tidak berhenti berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menyangka tetangga itu menjadi ahli warisku. Hampir-hampir tetangga itu jadi ahli warisnya gitu. Karena saking pentingnya hak mereka. Wal jaridil kurba. Rasul pernah bersabda di hadapan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu minta doa, ya mintalah doanya Uwais Al-Qarni, gitu kan? Begitu kata Nabi. Kalau kamu minta doa, minta doanya siapa? Uwais Al-Qarni. Lah para sahabat kan bingung, Pak. Karena dari sekian banyak sahabat, satu pun gak ada namanya Uwais Al-Qarni. 124.000 sahabat, jumlah sahabat itu kan sama dengan jumlah para nabi. 124.000 sahabat, itu namanya nggak ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Mereka bingung. Bertanyalah kepada Rasul, ya Rasul, Uwais Al-Qarni itu siapa? Uwais itu seorang anak muda. Dia tinggal di kampung, namanya Kampung Qarni. Di mana Kampung Qarni itu adanya di negeri Yaman. Apa hebatnya? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak muda yang beriman kepadaku, kata Nabi, tapi dia tidak sempat berjumpa denganku. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusi ibunya yang sedang sakit, ngurusi ibunya yang sudah tua. Saking sibuknya ngurusi ibunya sehingga tidak sempat berjumpa denganku. Sampai Nabi wafat, Uwais Al-Qarni tidak jumpa dengan Rasul, padahal dia beriman. Maka kedudukan Uwais Al-Qarni bukan sahabat, namanya apa? Tabi'in. Orang yang beriman di zaman Nabi tidak bertemu dengan Nabi bukan sahabat. Tapi orang yang beriman ya kepada Nabi bertemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Jadi kedudukan Uwais itu di bawah sahabat. Tapi kata Nabi, wahai Umar, ini Sayyidina Umar kan orang hebat ini. Wahai Ali, Ali itu orang hebat. Kalau kamu minta doa, minta doanya siapa? Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena kata Nabi, Uwais itu majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di bumi nggak dikenal namanya, tapi di langit semua malaikat mengenal nama Uwais Al-Qarni. Jadi kalau Uwais berdoa, terbuka pintu arsy, diijabah doa-doanya. Siapa itu? Doa anak yang bakti kepada orang tua. Nah, gitu. Jadi apa yang menyebabkan hajat-hajat kita sulit dikabulkan oleh Allah itu? Hubungannya tidak baik dengan orang tua, itu aja, Pak. Kita masih ada hubungan yang belum benar nih dengan orang tua. Ada saluran yang tersumbat dengan orang tua. Nah itu. Coba kalau kita renungkan nih, semua permasalahan kita itu di situ, Pak. Ya. Hablum minallah, hablum minanas. Ya, setelah itu apa? Wabidil kurba. Kata Allah, perbaiki hubungan dengan kerabat. Ya, kita kan punya kerabat, punya paman, punya bibi, punya om, punya pade, punya pakle, bude, bule, kita kan hubungkan silaturahmi dengan mereka. Ya, itu kerabat kita. Kalau masih ada hubungan di situ yang tidak baik, bermasalah. Kan tadi ayatnya apa? Duribat alaihimudzillah, akan terhina dia. Ya, akan terhina. Wabidil kurba, kita punya kerabat.
Makanya silaturahmi, Pak. Ya, pulang kampung tuh tujuannya apa? Mau ngabisin ikan punya mertua? Mau ngabisin ayam punya mertua? Bukan, Pak. Silaturahmi. Kita mau berkunjung kepada kita punya kerabat. Sudah lama kita nggak ketemu. Di situ kebahagiaan kita. Nggak dipikir lagi berapa biaya yang kita keluarkan, karena niat kita adalah silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat kita. Kita punya kerabat, dibela-belain kan, Pak? Macet juga nggak masalah, bener gak? Ya, macet nggak masalah. Kenapa? Tujuannya kita mau silaturahmi kok. Ya, berbaiklah kepada kerabat. Wal yatama, ya, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang miskin. Tapi sekarang banyak orang cukup tapi merasa miskin, Pak. Benar, Pak. Saya kemarin di kampung itu, di depan kelurahan itu kok rame gitu, berkumpul gitu. Rame itu, satu desa. Saya tanya, ada apa sih ini? Lagi bagi-bagi bansos. Lah yang datang ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, bawa HP, mungkin dompetnya penuh kali duitnya tuh, lebaran ya kan? Udah ngantri di kantor desa. Jadi mereka sibuk menerima bantuan, padahal hidupnya masih dalam kecukupan. Lah di kampung saya itu kan semua orang punya beras, Pak, punya sawah, tapi masih begini kalau ada bantuan itu. Masya Allah. Dan itu saya mohon maaf ya, bukan hanya desa saya, ternyata di mana-mana begitu, Pak. Saya tanya sama penghuni desa, ini jalan udah bertahun-tahun saya pulang ke rumah begini aja dari dulu rusak, kagak dibenerin. Iya, Ustad, karena duitnya habis pakai bansos. Bener, Pak. Duit sekarang kan bukan dipakai untuk bangun jalan, masuk kampung-kampung, jalan pada hancur, jalan provinsi itu, ya kan? Kemana tuh duit? Dibagi-bagi buat rakyat. Rakyat dididik jadi peminta-minta. Iya, Pak, rakyat jadi minta-minta. Padahal hidupnya udah cukup. Sawahnya lega. Iya kan? Datang ke kantor desa bawa motor, bawa mobil, bawa handphone, ya. Ya makan masih, waduh, udah lebih dari cukup dah. Ini kan sekarang banyak tuh orang yang sebetulnya dia tidak berhak menerima zakat, tapi dia datang, Pak. Nih mohon maaf nih, di sini nih. Coba kalau bulan Ramadan tuh ada amil zakat. Siapa tuh yang datang bawa proposal gitu? Itu yang punya yayasan, yang santrinya bayar. Iya, Pak, santrinya bayar, punya yayasan, dapat bantuan, masih begini nyebarin proposal di masjid-masjid. Apa nggak malu? Iya, orang pesantren gratis aja banyak gak minta-minta, Pak. Ya, coba tuh yang datang bawa proposal itu, bawa mobil tuh, Pak. Nanti bentar lagi nih Idul Adha nih, ya, ada panitia kurban. Yang datang tuh siapa? Lah orang-orang yang berkecukupan itu, ya kan? Ya, nah itu bukan yang begitu. Yang betul-betul berhak. Bahkan di zaman Nabi itu ada orang minta zakat, ya Rasul, saya minta zakat, saya orang susah. Nabi tanya, kamu punya apa di rumah? Ada ceret, tahu ceret? Teko itu. Ya, kata Nabi, oh kamu punya ceret, jual. Kamu jangan minta-minta, jual ceretmu. Orang hanya punya ceret aja di rumah belum disebut miskin, Pak. Sekarang disebut apa miskin. Saya mustahik, di rumah punya TV, punya motor, ya kan, punya HP. Ya. Nah, benar-benar kita kasihani itu tadi yang betul-betul miskin. Wal jaridil kurba, dan tetangga dekat. Kita punya tetangga. Ya, perbaiki kita hubungan dengan tetangga. Betul. Ini kan tetangga nih semua nih.
ya kan, tetangga dekat. Wal jaridil kurba, tetangga dekat. Pak, kalau kita lagi susah, mungkin kita sakit, ya kan, yang perlu bantuan ambulan apa mobil kendaraan, siapa yang pertama kali bantu kita? Tetangga, bukan orang yang di kampung yang jauh, ya kan. Walaupun ditelepon mereka belum tentu langsung datang. Kalau kita ada kemalangan, siapa yang pertama kali datang ke rumah kita? Kan tetangga dekat kita. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. Ya. Kalau ada baksos, ikut. Ada kumpul-kumpul, dipanggil, diundang sama Pak RT, kumpul. Ya Pak RW ya. Setuju kan? Pak RW ngundang nih. Yuk warga kumpul-kumpul, makan-makan, silaturahmi, kan gitu. Datang kumpul. Iya, Pak RW, setuju kan? Iya. Bukan masalah, aduh saya mah nggak mau ngobrolnya suka ngalir ngidul. Bukan masalah itu. Ini saya punya tetangga, saya harus baik-baik dengan tetangga. Ya. Datang kita untuk apa? Memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Ya, jangan dilihat cuman bakso makanannya. Jangan lihat makanannya. Silaturahminya dengan tetangga ini kan penting ini, ya. Karena ada orang menyepelekan itu, Pak. Ya, rajin dia sholatnya, rajin berjamaahnya, rajin baca Qurannya, tapi diundang sama RW untuk ngumpul-ngumpul silaturahmi itu susah, gitu. Ya kumpul aja nggak apa-apa. Ya, jemaah dimuliakan Allah. Kenapa? Ini hablum minanas ini panjang, Pak. Kalau hablum minallah kan ya nggak ada urusan, silahkan aja, itu urusan sendiri-sendiri, bener gak? Tapi kalau hablum minanas ini kan harus kita perbaiki sama-sama. Ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan kerabat tadi, hubungan dengan tetangga. Bahkan Nabi pernah bersabda, majala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril itu tidak berhenti berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menyangka tetangga itu menjadi ahli warisku. Hampir-hampir tetangga itu jadi ahli warisnya, gitu. Karena saking pentingnya hak mereka. Wal jaridil kurba. Terus apa lagi? Wal jaril junbi. Wal jaril junubi. Siapa jaril junubi? Tetangga jauh. Ada tetangga jauh, bener gak? Ya, tetangga sebelah tuh, ya kan? Tetangga kampung kita. Nah itu, hubungkan silaturahmi dengan mereka. Intinya jemaah dimuliakan Allah, dari hadis tadi bahwa baginda Rasul mencontohkan kepada kita bahwa kita harus memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia. Sampai-sampai Nabi mendahului untuk bertanya, menyapa sahabat, kaifa asbahtum, ya kan, bagaimana kabar pagi ini kalian? Kalau bahasa kita makumah damang, pripun kabare, betul? Ya kan, kaifa halu, kan gitu ya. Bagaimana kabarmu? Nabi mendahului menyapa sahabatnya. Apa jawabannya, Pak? Asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami masih beriman kepada Allah. Masya Allah. Coba, Pak, kalau kita ditanya apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat, kan gitu ya. Tapi sahabat ketika ditanya bagaimana kabar kalian, jawabannya asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ada nikmat yang paling besar selain sehat, yaitu adalah apa? Nikmat iman. Nah, kita mah jarang ya jawab begitu ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, kan gitu. Sampai di situ aja. Bagus, bagus. Kenapa? Sehat itu nikmat. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat sehat, yaitu nikmat apa? Iman. Alhamdulillah sehat walafiat dan masih beriman kepada Allah. Begitu. Ya. Tapi itu apa, agak jarang kita jawab seperti itu. Nah, sahabat menjawab, kami masih beriman kepada Allah.
Apa artinya sehat kalau tidak beriman? Apa artinya banyak harta, banyak duit kalau tidak beriman? Betul. Makanya jawabannya luar biasa sahabat. Asbahna mu'minina billah. Terjadilah dialog. Tuh. Jadi yang namanya hablum minanas itu bukan hanya apa kabar Pak? Kadang Pak, mohon maaf ya, kita ini ingin menegur, kadang takut sungkan. Kadang ada orang tuh nggak mau ditegur Pak. Ada tipe orang tuh nggak mau ditegur. Saya pernah tuh negur orang tuh, emang kenapa? Tuh emang kenapa? Iya. Apa kabar Pak? Baik Pak. Kabar sehat Pak. Emang kenapa kalau gua sehat? Dah. Kok jawabannya begitu gitu kan? Jadi nggak enak kita mau nanya. Ya kan, sudah besoknya kok gak ditegur-tegur lagi, ya kan? Wah, dia mah nggak mau kayaknya ditegur, ya kan? Gak mau disapa. Lah kita kan orang punya budaya. Islam juga mengajarkan kita tegur sapa, ya kan? Kalau bertemu. Kemudian terjadi dialog. Apa dialognya? Kata Nabi, wa ma alamatu imanikum. Kalau kamu mengatakan kami beriman, emang apa tanda-tandanya kalian masih beriman? Begitu. Nabi tanya, apa tandanya kalian masih beriman? Apa katanya tandanya? Nasbiru alal bala wa naskuru alal roho wa nardo bil qada. Nasbiru alal bala, kami sabar atas musibah, atas ujian. Wa naskuru alal roho, kami syukur atas kenikmatan. Wa nardo bil qada, dan kami ridho atas ketetapan Allah. Ya. Jadi ada 3 indikasi beriman kepada Allah. 1, sabar atas ujian. 2, syukur atas kenikmatan. 3, ridho atas ketetapan Allah. Nah 3 ini kalau ada dalam diri kita, berarti apa kata Nabi? Kalau begitu antumul mu'minuna haqqo, kalian benar-benar beriman. Kalian benar-benar beriman. Kalau kalian punya 3 sifat itu, kalian benar-benar beriman. Berarti kalau nggak ada, ya nggak benar-benar beriman, imannya bohongan. Gitu. 1, sabar. Kalau diuji oleh Allah tuh sabar. Kenapa? Hidup ini kan tempatnya ujian. Dunia ini tempat ujian. Kalau nggak mau diuji, ya jangan hidup. Betul. Ya, siapa yang berani hidup maka berani diuji. Kalau nggak berani diuji berarti jangan berani hidup. Ya, minta mati aja dah. Ya, kalau hidup nggak mau diuji kita, benar nggak? Bil khairi wasyari. Kadang ada orang diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kesulitan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Itu udah ketetapan Allah. Hidup pasti diuji oleh Allah. Ya, harus sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Terkadang gini, kan kita nih sabarnya gak cukup sekali. Jangan dibilang wah sabar kan ada batasnya. Benar gak? Sabar ada batas. Siapa yang batasi sabar? Sabar tuh gak ada batasnya, ya kan? Terkadang kita harus sabar nih, sekali sabar, 2 kali kita. Di ketiga kali itu mestinya kalau kita sabar itu sudah datang pertolongan Allah. Nah di dua kali ya, ujian yang kedua kali kita sudah mulai putus asa. Akhirnya nggak datang tuh pertolongan Allah, ya kan? Akhirnya gagal. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersabar. Nah banyak orang gitu kan, sekali ngaji kok nggak bisa nih belajar tahsin Ustadz nih, ya kan? Besoknya susah lagi, besok udah nggak mau ngaji gitu. Padahal kalau dia jalani, insya Allah dia bisa tuh. Sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini, ya kan? Ngaji nggak bisa, akhirnya pulang dia. Di perjalanan berteduh di dalam sebuah gua.
Di dalam gua itu ada batu. Di atas batu ada air yang menetes. Itu batu itu cekung. Batu cekung. Karena saking lamanya itu ditetesi oleh air. Maka dari situlah berpikir Ibnu Hajar itu. Oh, kalau batu saja yang keras lama-lama bisa cekung, masa hati saya nggak bisa? Dengan waktu yang lama saya nggak bisa paham dengan agama. Berangkat lagi ke pesantren, ngaji lagi, jadi ulama besar, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar itu artinya apa, Pak? Ibnu artinya anak, Hajar artinya apa? Lah batu, lah anak batu. Namanya bukan Ibnu Hajar, Pak, namanya tuh Ahmad bin Muhammad. Kenapa dikenal Ibnu Hajar? Supaya jadi pelajaran buat kita, jangan putus asa kalau belajar. Ya. Terus aja, terus. Bisa, jangan begini, Ustaz saya mah udah tua. Gak mungkin saya bisa baca Quran. Wah, dulu juga sahabat banyak yang masuk Islam sudah tua, belajar jadi orang hebat, ya kan? Nah, jadi jangan putus asa. Sabar, semua itu perlu kesabaran. Ya. Sabar atas ujian. Kemudian apa lagi? Wa naskuru 'alar roho, bersyukur atas kenikmatan. Syukur bil lisan dengan lisan, bil janan dengan hati, bil arkan dengan perbuatan. Karena syukur itu, Pak, gak harus yang besar-besar. Seringkali kita bersyukur kalau apa? Kalau makan sudah kenyang baru bersyukur, alhamdulillah. Baru alhamdulillah. Kalau minum seteguk air misalnya habis 1 gelas kagak ada tuh alhamdulillah, belum bersyukur namanya. Karena kita masih milah-milah nikmat. Ya kan? Seteguk air, setetes air adalah nikmat dari Allah. Lah harus kita ucapkan alhamdulillah juga, ya. Coba kalau sarapan pagi ini dengan bubur, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Gimana kalau sarapannya lontong aja 1 biji? Alhamdulillah. Ya, kalau sarapan sama bubur alhamdulillah, kalau sama lontong kagak. Kenapa? Enggak sampai gelegeen gitu ya. Jemaah dimuliakan Allah. Kenapa orang syukur itu ru'yatun nikmah? Ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Pandang yang memberi nikmat, jangan pandang nikmatnya. Yang memberi nikmat siapa? Allah. Itu yang memberi nikmat itu Allah, ya kan? Bukan DKM, bukan. Yang ngasih nikmat itu Allah lewat tangan-tangan orang dermawan, kan gitu, ya kan? Maka pandang Allahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau pagi ini telah memberikan makanan sarapan, kan gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu namanya syukur. Nggak usah dilihat apa makanannya, apa nikmatnya. Pandang yang memberi nikmat, itu namanya syukur. Kemudian yang terakhir, ridho. Ya, wa nardho bil qadha. Ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan ketetapan Allah. Jangan ada bahasa begini, coba kalau Bapak tadi nggak datang, waduh saya udah babak belur, Pak. Lah kayak yang namanya ketetapan Allah itu jangan kalau, jika, apalagi seandainya, jangan. Ketetapan Allah itu ya sudah kita terima saja. Wah, kalau nggak ada saya, dia udah hancur dia. Oh, dia udah jadi orang susah dia kalau nggak ada saya. Nah, itu namanya nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ya, kita terima aja apa yang terjadi, yang sudah terjadi. Istilahnya nasi sudah jadi bubur. Jangan berpikir gimana cara makan nasi, udah makan bubur aja. Bener gak? Kalau nasi sudah jadi bubur, ya makan bubur. Jangan berpikir kapan makan nasi. Ya, kok ngomongin bubur mulu? Ada bubur soalnya depan. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi 3 ya. Ada 3 sifat orang beriman dan disebut mukmin haqqo, mukmin yang benar. Satu apa? Sabar atas ujian. 2,
syukur atas kenikmatan. 3, ridho atas ketetapan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang haqqa, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, mudah diamalkan dan disampaikan. Semoga hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon dimaafkan atas kekurangan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh